Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah hadir semuanya? Sudah Bu. Ibu absen dulu ya. Amelin Fahesa, Hadir Bu. Atika Anggraini, Hadir Bu. Juandini, Hadir Bu. Raja Muhammad. Hadir Bu. Udah hadir semua ya. Kalau ibu tanya gimana kabar hari ini, jawabnya Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, 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 ting, gitu ya anak-anak. Iya baik Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ya, semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Nah, sekarang ibu mau nanya nih, anak-anak tahu tidak kita mempunyai berapa indera? Ada yang tahu? Ada 5 Bu. Nah, sebutkan apa aja inderanya. Ada yang tahu? Indra penglihatan. Ya, lalu apa lagi? Indra pendengaran Bu. Lalu apa lagi? Indra Chandra Bu. Apa lagi? 2 lagi. Indra penciuman Bu. Satu lagi apa? Apa lagi satu lagi? Yuk, siapa yang bisa? Indra peraba Bu. Nah, kalau kita mau mendengarkan bunyi itu, kita menggunakan indera apa? Indra pendengar Bu. Telinga Bu. Ya, telinga. Telinga itu termasuk indera pendengaran. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan sifat-sifat bunyi. Sebentar ya, Ibu share screen ya. Pengertian bunyi. Bunyi termasuk salah satu jenis gelombang yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran yaitu telinga. Pengertian bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Syarat terjadinya bunyi adalah adanya benda yang bergetar. Syarat terjadinya bunyi itu terbagi menjadi 3. Ada medium, ada sumber bunyi, dan ada pendengar. Medium itu bunyi yang dapat merambat melalui benda gas seperti udara. Bunyi guntur dapat kita dengar karena ada udara. Bunyi dapat pula merambat melalui benda cair seperti untuk mencari harta karun atau kapal yang tenggelam di dasar laut. Selain itu, bunyi dapat merambat melalui benda padat seperti jika kita mengetuk meja dengan pensil. Lalu ada sumber bunyi. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya bunyi gong yang dipukul dan bunyi seruling yang ditiup dan sebagainya. Lalu ada pendengar. Pendengar bunyi yaitu kita sebagai manusia dan hewan-hewan. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, maka dalam perambatannya bunyi memerlukan medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, atau gas. Yang kedua, gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan sehingga gelombang bunyi juga dapat mengalami hal ini. Hukum pemantulan gelombang sudut datang sama dengan sudut pantul juga berlaku pada gelombang bunyi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pemantulan bunyi dalam ruang tertutup dapat menimbulkan gaung. Sumber bunyi. Pada jenis alat musik, pukul seperti drum,
gong, tambur, atau gendang. Permukaan drum, gong, tambur, atau selaput gendang akan bergetar ketika dipukul sehingga menghasilkan bunyi atau suara. Nah, Ibu mau nanya nih, ada nggak anak-anak yang bisa memainkan alat musik pukul? Ada nggak yang bisa? Raja bisa, Bu. Bagus ya Raja, sangat berbakat. Selanjutnya, demikian pula untuk jenis alat musik tiup seperti seruling, trompet, atau recorder soprano. Udara yang ditiupkan akan bergetar di dalam kolam udara sehingga menghasilkan bunyi. Lalu berdasarkan jenisnya, bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal. Oleh karena itu, merupakan gelombang mekanik, bunyi memerlukan medium sebagai media perambatannya. Lalu perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui udara, zat cair, atau zat padat. Pada umumnya, bunyi merambat lebih cepat pada zat cair dibandingkan dengan pada udara, dan bunyi merambat lebih cepat pada zat padat dibandingkan dengan pada zat cair. Oleh karenanya, suara kereta api yang akan lewat tadi dapat didengar melalui rel kereta api, walaupun suaranya sendiri belum terdengar, karena suara merambat lebih cepat pada logam rel kereta dibandingkan melalui udara. Kesimpulannya bahwa cepat rambat bunyi bergantung pada medium terjadinya perambatan bunyi. Seperti yang telah Ibu sampaikan, bahwasannya kita hari ini akan praktek. Apakah sudah disiapkan bahan-bahan yang Ibu minta? Sudah, Bu. Nah, mana nih bahannya? Coba tunjukkan. Ya, bagus ya. Nah, sekarang coba kalian buka buku tema halaman 38. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Coba kalian baca dulu langkah kerjanya, apakah sudah paham? Belum, Bu. Nah, jika belum paham, lihat ya video yang Ibu tampilkan. Assalamualaikum anak-anak. Semangat belajar yuk. Assalamualaikum anak-anak. Semangat belajar yuk. Nah, sekarang kita masih berada pada tema 1, subtema 1 dengan pembelajaran ketiga. Materinya mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Kita bisa lihat di halaman 38 pada buku tema kamu. Ya, yuk kita buat. Bagaimana sih membuat caranya telepon gelas plastik? Nah, sekarang persiapkan alat dan bahan. Ibu sudah punya ya alat dan bahannya. Ada 4 buah gelas plastik. 4 buah gelas plastik apa saja. Dan yang kedua, benang kasur atau benang lem. Benangnya seperti ini ya. Nah, yang ketiga ada paku. Ada paku. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan langkah kerjanya. Langkah kerjanya yaitu buatlah satu lubang kecil di tengah gelas plastik ini menggunakan paku. Ujung pakunya saja ya. Kalian minta tolong atau minta bantuan mama dan ayah di rumah. Setelah dilubangi, potong tali kasurnya sepanjang 2 meter sampai 3 meter. Masukkan benang ke dalam lubang yang sudah dilubangi, ke dalam gelas yang sudah dilubangi anak-anak. Setelah masuk, kalian bisa membuat simpul
seperti ini ikatnya. Kalian tarik, jangan lupa di ujungnya pun sama. Caranya kalian masukkan benangnya ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangi. Di tengahnya kalian tarik, lalu kalian buat simpul atau kalian ikat seperti ini. Nah, ibu sudah membuat telepon gelas plastik. Kalian bisa mencobanya ya. Nah, setelah kalian berhasil, kalian bisa melepaskan benang dari gelas plastiknya, dilepaskan secara kotak. Nah, berbicara dengan teman kalian di rumah melalui telepon gelas plastik ini. Tanpa benang pun kalian bisa mendengar suara dari teman kalian. Ya, contohnya seperti ini ya. Tes, tes. Nah, teman kalian mendengarkan. Lalu, berikan hasilnya kepada teman kalian untuk diperiksa. Benar atau tidak teman kalian mendengarkan apa yang kalian sampaikan atau tidak mendengarkan. Nah, sekarang ada di buku tematik halaman 39, bisa kalian tulis. Nah, sekarang setelah melihat video yang Ibu tampilkan, apakah sudah paham cara membuatnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan berdiskusi dengan teman-temannya ya. Ibu berikan waktu 30 menit, apakah cukup? Cukup, Bu. Ya, silakan berdiskusi ya. Nah, karena udah 30 menit, apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Siapa yang mau menyampaikan hasil kesimpulan? Ayo, siapa? Saya, Bu. Iya, silakan Amel. Saya, Bu. Nah, kesimpulan dari kelompok saya yaitu segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Itu, Bu, dari kelompok saya. Bagus ya Amel. Sekarang Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, secara singkat dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, zat cair, dan gas. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Proses perambatnya bunyi berbeda-beda tergantung pada medium penghantar gelombang bunyi. Namun pada umumnya perambatan bunyi bergerak melalui molekul udara dan sampai ke saraf otak. Perambatan bunyi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui metode difraksi, interferensi, pemantulan, pembiasan, dan juga dapat melalui resonansi. Nah, karena waktu kita sudah habis, Ibu sudahi sampai di sini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar ya anak-anak. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.